Jadi paling tidak bisa digunakan dua hal yang supaya MBG ini berjalan dengan efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita di media sosial, di Facebook, di TikTok ataupun YouTube, banyak sekali orang yang sedang mengamati ya, sedang istilahnya kalau orang Jawa itu mendeliti gitu ya. Semua tentang MBG. Mengapa? Karena MBG ini adalah program unggulan dari Bapak Presiden. Dan karena dia program unggulan, tentu dong didukung dengan anggaran yang sangat besar. Kita tentu ingin anggaran itu tidak terbuang percuma. Anggaran itu karena dikumpulkan dari rakyat, dari pajak rakyat, maka tentu harus diawasi dengan baik. Bagaimana pengawasannya? Ya, diawasi bagaimana proses penyelenggaraannya, diawasi bagaimana proses penerimaan. Apakah yang menerima MBG ini sudah sesuai sasaran? Karena kita sering melihat ya, sering mendengar, sering membaca di Facebook ya, di YouTube dan lain sebagainya, bahwa ada orang tua, bahkan banyak orang tua yang menyuruh anaknya membawa kotak. Kotak ini untuk apa? Untuk menyimpan makanan yang ada di MBG itu, yang dia tidak habis atau mungkin dia tidak suka, dimasukkanlah ke dalam kotak untuk dia bawa pulang. Ya. Tentu akan sangat baik apabila makanan yang dibawa pulang ini akan diolah lagi oleh ibunya, karena ada yang mengatakan bahwa, oh kurang asin, oh kurang sesuai rasanya, maka oleh ibu dimasak kembali. Tetapi perlu diingat bahwa makanan ini sudah dimasak beberapa jam sebelum diantar ke meja anak. Nah, apabila dia dimakan lagi atau dibawa pulang, tentu sangat berisiko. Ya, berisiko keracunan misalnya, berisiko karena sudah basi. Ya. Jadi hal itu tentu akan berbahaya untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Yang pertama, kalau menurut saya ya, mohon maaf, kalau menurut saya, yang pertama, pihak SPBG harus melakukan survei kecil di sekolah, di mana anak-anak diberikan makanannya. Lakukan survei kecil, misalnya waste-nya. Makanan apa yang sering tersisa? Makanan apa yang tidak disukai oleh anak-anak sehingga dia menyisakan banyak? Ya, menyisakan sampah yang banyak, ya, ada food waste-nya, ya. Jadi dengan itu nanti akan dilakukan modifikasi. Di dalam SPBG ada seorang ahli gizi. Di dalam proses pembelajaran menjadi seorang ahli gizi, dia diajarkan untuk memodifikasi resep. Misalnya ayam yang tidak disukai, maka dia akan melakukan modifikasi resep. Bagaimana ayam itu bisa banyak diterima. Yang pertama. Kemudian yang kedua selain survei tadi, ajaklah orang tua untuk berperan serta di dalam proses ini. Ya, kita masih jarang melihat ya proses di mana orang tua atau di sini bisa komite ya mungkin ya, kalau di SD masih ada komite atau di PAUD misalnya. Itu ajaklah orang tua untuk juga berperan serta di dalam kesuksesan proses kesuksesan MBG ini. Karena orang tua sangat besar peranannya di dalam pemberian makan untuk anak-anaknya. Jadi paling tidak bisa digunakan dua hal. Yang pertama tadi adalah survei kecil, ya, tanyakan kepada anak-anak apa yang dia tidak sukai. Menu apa yang paling banyak tersisa, sehingga tidak ada lagi food waste. Ya, kita meminimalkan food waste, karena food waste kita ini sudah banyak ya. Kemudian yang kedua, libatkan orang tua dalam pemberian MBG ini. Ya, lakukan evaluasi untuk pemberian supaya MBG ini berjalan dengan efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti. Salam sehat.